Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sekarang kita kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari literasi teknologi. Tapi sebelum kita memaparkan tugas kita bakal perkenalan dulu nih. Oke, perkenalkan, namaku Adam Alifa Putra Ramadian. Aku Angelita Aprilia Gunarto. Dan aku Muhammad Fatur Motohari. Oke, baik, next. Selanjutnya, kita akan mengangkat judul besar yaitu tentang agreement. Apa itu agreement? Kita membuat aplikasi solusi permasalahan petani sawit di salah satu uh, provinsi atau kota yaitu Kota Aceh. Dan itu akan dijelaskan oleh Angel. Betul, aku di sini bakal jelasin tentang kenapa kita ngambil tentang materi petani di daerah Aceh. Jadi yang pertama, bagaimana caranya pemerintah menyediakan pupuk subsidi lebih banyak dan merata, dan tentu saja dengan penyeimbangan harganya. Yang kedua, ada petani meminta adanya kelembagaan khusus untuk penanganan keluhan petani. Soalnya petani itu mereka merasa lebih diasingkan daripada usaha-usaha yang lain gitu. Nah, yang ketiga ada petani meminta adanya pengontrolan dan stabilan harga tanda sawit sesuai dengan harga CPO terkini tanpa ada yang mengendalikan untuk keuntungan para elit pengusaha sawit demi mensejahterakan petani. Dan yang keempat, petani meminta bantuan bagaimana caranya memanen menjadi jauh lebih mudah tanpa memikirkan resiko-resiko yang akan petani alami jika mereka tidak safety dalam bekerja. Soalnya sejauh ini petani itu tergolong pekerjaan yang mudah, tapi juga untuk kesafetiannya itu masih belum terjaga. Dan yang terakhir, petani meminta jika cuaca alam tidak stabil, bagaimana caranya hasil panen mereka tidak terlalu buruk dan penghasilannya tidak terlalu menurun. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu solusi awal dari permasalahan yang udah dijelasin tadi oleh sama Angel. Ya, solusi yang pertama dari apa yang telah kita diskusiin itu ada solusi yang pertama itu jadi kita ingin membuat suatu lembaga atau organisasi yang bisa menampung keluh kesah petani di mana segala keluhan dari petani ini bisa diatasi sama lembaga atau organisasi yang kita bikin gitu. Terus di selanjutnya solusi yang kedua itu kita ngelakuin edukasi ketiga atau kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dari permasalahan yang dimana banyak para petani yang gak mikirin safety mereka. Akhirnya kita mikirin gimana kalau kita buat edukasi ketiga kepada para petani supaya mereka lebih aware terhadap keselamatan mereka sendiri. Lanjut adalah solusi yang ketiga yaitu menggunakan teknologi IoT buat permasalahan yang tadi gimana kalau petani itu kan panennya kan gak selalu terus menerus. Nah akhirnya kita mikir gimana kalau kita bikin IoT supaya yang bisa membuat sensor gitu secara real time sesuai yang di sini sesuai real time dan mengambil tindakan yang sesuai dengan meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko. Nah ini salah satu solusi yang bisa kita tawari kepada para petani menggunakan teknologi IoT. Nah, ini eh, setelah kita berunding cukup dalam, akhirnya kita bertiga memutuskan bahwa teknologi yang kita gunakan buat mencari permasalahan petani ini itu gimana kalau kita membuat suatu aplikasi. Nah, akhirnya kita diskusi buat membuat aplikasi yang bernama Agreement, di mana aplikasi ini bisa mecahin segala permasalahan petani, baik dari gimana sih pengontrolan harga produk petani itu, produk sayur gitu. Terus gimana kalau ada permasalahan oknum-oknum yang berulah gitu, kita harus lapor kemana. Nah, salah satunya kita bisa nampung di dalam aplikasi ini. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai aplikasi agreement ini. Yang pertama ada filosofi logo. Yang pertama itu
ada kan nama aplikasinya Agrimate, di mana kata agri itu merupakan singkatan dari agriculture yang berarti pertanian. Lalu ada mate yang dalam bahasa Inggris memiliki arti teman atau mitra. Jadi secara keseluruhan Agrimate itu menggambarkan sebuah aplikasi atau layanan yang menjadi mitra atau teman dalam konteks pertanian, memberikan bantuan, informasi, atau dukungan kepada para petani. Lanjut, ada makna logo dari aplikasi Agrimate. Yang pertama adalah kita lihat di sini ada bentuk daun yang putih ini. Nah, itu melambangkan kehidupan dan pertumbuhan. Dalam konteks pertanian, daun menggambarkan tumbuhan yang sehat dan subur, yang merupakan hasil dari kerja keras dan perawatan yang baik oleh petani. Lalu ada gambar tangan. Kita lihat di sini ada 2 buah tangan ya. Itu tangan yang terbuka melambangkan bahwa dukungan dan perlindungan terhadap tanaman dan alam. Ini menunjukkan tanggung jawab petani dalam menjaga dan melindungi lingkungan mereka. Lanjut, ada pohon di tengah-tengah ini. Kita lihatnya ini jelas bahwa pohon itu memiliki simbol kehidupan, kekuatan, dan kelangsungan. Dalam logo ini, pohon di tengah melambangkan pusat dari segala kehidupan, tempat di mana semua kegiatan pertanian berpusat dan berputar. Nah, lalu kita menggunakan warna hijau di dalam logonya yang berarti hijau itu mewakili warna yang memiliki yang mewakili kesegaran, pertumbuhan, dan kesejahteraan. Ini melambangkan kehidupan yang subur dan produktif serta hubungan yang harmonis dengan alam. Lalu warna yang dominan itu warna putih. Ini melambangkan kemurnian, kebaikan, dan ketulusan. Ini menunjukkan niat baik dan kejujuran dalam praktik pertanian serta dedikasi untuk menjaga kemurnian alam. Nah, lanjut. Ada fitur-fitur apa aja sih di aplikasi Agrimate itu? Ini kita udah diskusi bahwa ada 11 fitur yang utama yang pengen banget kita adain di aplikasi ini. Yang pertama itu tentunya fitur daftar akun, di mana sebelum pengguna menggunakan aplikasi itu, si pengguna harus daftar akun terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada fitur panduan aplikasi. Nah, lalu setelah si pengguna buat akun, nah lalu ada fitur panduan aplikasi di mana yang bisa membantu si pengguna buat lebih tahu lebih dalam lagi tentang aplikasi ini. Jadi lebih mudah membuat pengguna memahami aplikasi. Yang ketiga ada fitur pengaduan petani. Ini salah satu fitur ya unggulan dari aplikasi Agrimate, di mana buat permasalahan yang tadi Angel jelasin, di mana petani itu selalu mengeluh bahwa banyak harga yang dimainkan gitu. Nah, salah satunya kita buat solusi ini, di mana di aplikasi Agrimate para petani bisa ngaduin permasalahan mereka ke sini. Setelah apa yang kita lakuin di aplikasi itu, setelah kita menerima pengaduan dari petani, langsung kita melakukan kolaborasi dengan pihak polisian buat menindaklanjuti permasalahan tersebut. Lalu yang keempat adalah fitur melaporkan masalah dan hasil. Ini buat pengguna yang merasa kalau di aplikasi itu terdapat beberapa kesalahan. Nah, para pengguna bisa ngelaporinnya ke sini, terus nanti hasilnya bisa langsung keluar. Lalu yang kelima ada fitur jual beli produk. Nah, ini salah satu pemecahan buat masalah di mana harga-harga dari pupuk atau itu tuh yang gak sesuai sama harga pasar gitu. Nah, di sini kita buat solusi di mana semua pupuk atau bahan pertanian yang kita jual itu memang sesuai dengan harga pasar yang ada. Jadi petani nggak perlu lagi ribet gimana-gimananya. Terus yang keenam ada fitur perkiraan cuaca. Nah, ini juga salah satu pemecahan di mana para petani itu kadang bingung buat nentuin waktu panen mereka gitu. Dengan adanya fitur perkiraan cuaca, jadi petani bisa lebih sigap gitu buat nyiapin apa aja yang perlu dilakuin sebelum waktu panen itu tiba gitu. Lalu ada yang ketujuh ada fitur pantauan harga pasar. Ini juga salah satu pemecahan buat harga harga produk yang suka dimainin oleh oknum itu. Di sini kita bikin solusi di mana setiap produk yang ini tuh ada harga pasarnya gitu jelas. Jadi
buat para petani yang emang ingin tahu harga pasar, misalnya harga pasar sawit berapa. Nah, ini kita bisa lihat dari aplikasi Agrimet supaya para petani juga nggak gampang dimainin sama oknum-oknum tertentu. Nah, lalu ada fitur yang ke-8 yaitu fitur informasi terkini. Ini buat fitur eh ya kayak apa aja sih yang lagi ngetren gitu di saat di saat-saat ini buat para petani itu kayak gitu. Terus yang ke-9 adalah fitur rekomendasi. Ini paling eh buat lebih ke aplikasinya gitu. Jadi apa aja yang ada di aplikasi yang bisa direkomendasiin ke para pengguna. Nah, yang 10 ada fitur kesehatan dan keselamatan kerja. Ini juga salah satu pemecahan masalah buat tadi yang Angel jelasin bahwa para petani itu kadang nggak care sama kesehatan mereka. Nah, lalu kita bikin fitur kesehatan dan keselamatan kerja di mana di dalam fitur ini tuh dijelasin gitu bahwa pentingnya kita sebagai seorang petani itu bisa menjaga keselamatan kesehatan kerja mereka. Soalnya ini juga bisa berpengaruh ke dalam hasil panen mereka supaya mereka juga lebih care terhadap diri mereka sendiri. Lalu ada fitur diskusi. Nah, sebenarnya ini fitur buat main-main aja gitu kayak kurang lebih kayak Twitter gitulah. Jadi sama petani bisa tahu gitu, bisa curhat saling curhat gitu di dalam fitur diskusi ini. Jadi bisa nambah relasi juga buat sesama petani di dalam fitur ini. Kurang lebih segitu buat fitur-fiturnya. Selanjutnya ada pihak-pihak yang bisa membantu merealisasikan aplikasi ini. Yang pertama itu adalah programmer, tentu saja programmer yang bisa membantu dalam pengelolaan data dan informasi. Yang kedua ada pihak kepolisian yang bisa membantu menangani masalah pengaduan petani. Yang ketiga adalah distributor kebutuhan para petani yang bisa membantu menyediakan persediaan para petani. Yang keempat tentu saja pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bisa menyediakan dukungan dan sumber daya bagi pengembang aplikasi pertanian. Mereka juga dapat memberikan informasi tentang peraturan dan kebijakan terkait pertanian. Yang kelima selanjutnya ada UI dan UX designer karena ini kan tentang aplikasi. Pastinya kita menguruskan sesuatu yang aplikasi yang menarik dan unik bagi pengguna. Makanya kita butuh seorang UI dan UX designer. Selanjutnya ada pakar pertanian untuk membantu mengawasi pergerakan pertanian dan memberikan saran terkait masalah pertanian. Yang selanjutnya yang terakhir ada BMKG. Ini yang bisa membantu buat mencari informasi terkait cuaca dari tiap-tiap daerah di Indonesia. Oke, itu segitu aja dari aku. Selanjutnya dilanjutkan oleh Adam. Oke, selanjutnya ini ada target. Nah, saat kita mau mencapai sesuatu, kita harus punya target. Target dari aplikasi kita ini siapa sih gitu. Oke, lanjut. Oke, di sini kita punya target pasar yang mana beberapa ini kita ada 3 target pasar. Yang pertama itu, jadi petani yang memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan sumber pupuk tuh yang dijangkau, dan terus juga ada petani yang kesulitan mengatasi masalah iklim dan suhu, dan juga yang ketiga ini petani yang mengalami kesulitan untuk berkeluh kesah jika harga jual panen ini turun secara tiba-tiba gitu. Oke, jadi target pencapaian dari aplikasi ini sendiri itu yang pertama itu teknologi ini dapat meminimalisirkan masalah-masalah yang petani punya. Terus yang kedua ini kualitas dari hasil tanian petani ini menjadi lebih baik dan juga berkualitas. Yang ketiga ini petani bagaimana eh, jadi tahu bagaimana caranya merawat pertanian ini yang sangat baik gitu. Terus yang keempat ini petani akan mengetahui sumber pangan pokok yang murah, dan juga yang terakhir nih petani tidak merasa kesulitan akan harga yang naik turun secara teratur dan terlalu tiba-tiba gitu. Dan ya tadi kan di fiturnya ada fitur diskusi, dari sini tuh mereka bisa saling belajar juga gitu, nggak dari aplikasi jadi kasih tutorial tapi secara real juga gitu, belajar satu sama lain kayak gitu. Jelaskan oleh Angel. Ya, di sini aku bakal ngejelasin respon. Nah, kebetulan responden yang kami dapat itu orang tua saya sendiri selaku petani sawit dan pekerja-pekerja yang bekerja kepada orang tua saya.
Nah, karena aplikasi Agreemate ini belum terrealisasikan, jadi saya dapat 4 poin dari kemarin sudah meninterview orang tua saya. Nah, yang poin pertama ada pertanyaan dari petaninya sendiri. Yang pertama, bagaimana aplikasinya akan membantu kami dalam bertani? Nah, mereka bertanya seperti itu. Yang kedua, apakah aplikasi ini akan mudah digunakan oleh kami yang tidak terlalu mengerti teknologi? Karena mereka itu emang buat teknologi itu masih tergolong tidak mengerti karena emang petani kebanyakan tidak memakai teknologi. Dan yang terakhir, apakah aplikasi ini gratis atau ada biaya langganan yang perlu kami bayar? Nah, poin yang kedua ada respon petani. Yang pertama, mereka merespon katanya menarik perhatian para petani. Yang kedua, ada petani bersinergi dengan aplikasi Agri karena dapat meningkatkan hasil pertanian. Nah, yang ketiga, aplikasi dapat membantu dan mengubah konsep sistem pertanian pada umumnya. Nah, poin yang ketiga ada kekhawatiran petani. Yang pertama, petani agak curiga. Aplikasi semacam ini biasanya membutuhkan akses internet yang bagus. Sedangkan di sini sinyalnya kurang baik katanya. Emang sih karena di kebun atau di tempat bertani emang kebanyakan tidak terjangkau sinyal, makanya mereka mengkhawatirkan itu. Nah, yang kedua, apa jaminan bahwa data kami akan aman dan tidak disalahgunakan melalui aplikasi ini? Oke, di sini ada poin yang terakhir yaitu harapan petani. Yang pertama, petani senang melihat adanya inovasi dalam bidang pertanian. Siapa tahu aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk para petani. Dan yang terakhir, eh, petani akan memberitahu teman-teman petani lainnya tentang konsep aplikasi ini. Mungkin mereka punya ide atau pengalaman yang bisa berguna. Di sini juga kita akan tidak menutup mata untuk masukan-masukan dari petaninya langsung agar mungkin jika aplikasinya terrealisasikan akan menjadi lebih relate kepada petani yang akan relate kepada petani karena mereka sendiri yang memakai aplikasi tersebut. Begitu. Oke, baik. Nah, gitu aja nih presentasi dari kita. Semoga bermanfaat juga dan menjadi bisa dapat direalisasikan suatu saat nanti. Dengan adanya ini, barangkali investor-investor ingin menyumbangkan dananya pada kami karena kami mungkin bisa langsung terjun langsung, dan yang mungkin Bapak Ardio juga bisa membantu kami. Jadi ya segitu aja dari kami. Semoga ini dapat menjadikan gebrakan khusus untuk pemerintah, khususnya untuk membantu para petani, yang mana Indonesia ini dilengkapi dengan sumber daya alam yang sangat kaya, maka harus dimaksimalkan potensi-potensinya. Segitu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.